warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat terus kita pada mata kuliah pengelolaan pendidikan pada sesi 12 ini berkaitan dengan supervisi sekolah. Adapun tujuannya, mahasiswa mampu mendeskripsikan supervisi sekolah. Kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan teknik-teknik supervisi sekolah. Kita jangan tentukan apa itu supervisi kelas, apa supervisi sekolah. Kalau supervisi sekolah tentu berkaitan dengan seluruh sumber daya yang ada di sekolah, yaitu berkaitan dengan 8 standar. Tapi kalau supervisi kelas itu fokusnya pada pembelajaran. Adapun orang yang melakukan supervisi disebutnya supervisor. Supervisor ini bisa dalam bentuk kalau dalam akreditasi sekolah itu biasanya akreditasi itu seluruh komponen, ya gurunya, ya kepala sekolahnya, bahkan stakeholdernya, ketua komitenya, bahkan tenaga administrasi ini akan dimintai keterangan oleh asesor. Ini bisa bagian dari supervisi sekolah yang menyeluruh. Oleh sebab itu kita nanti harus tahu ruang lingkupnya. Supervisi kelas apa, berarti berkaitan dengan pembelajaran materi apa. Kalau supervisi sekolah itu berkaitan seluruh 8 standar yang tentunya tidak disekaliguskan, akan dikontrol satu persatu. Misalnya supervisi sekolah tentang perpustakaan, supervisi sekolah tentang pembelajaran, supervisi sekolah tentang keuangan, supervisi sekolah tentang sarana dan seterusnya. Supervisi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang memfokuskan diri pada pengkajian peningkatan situasi sumber daya yang ada di sekolah tersebut, baik belajar mengajar, baik berkaitan dengan sarana prasarana, yang berkaitan dengan tadi itu hal-hal berkaitan dengan 8 standar, dari mulai standar isi, standar proses, standar penilaian, tenaga pendidik dan pendidikan, yang berkaitan dengan standar pengelolaan, keuangan dan sebagainya. Itu adalah bagian dari supervisi sekolah. Ketika supervisor sudah terjun ke lapangan, artinya dalam ini sekolah untuk mengawasi dan mengamati, kemudian memberikan feedback atas temuan-temuan, ini perlu direfleksikan, dikumpulkan, dimusyawarahkan. Sebab pada dasarnya supervisor tidak mencari kesalahan, tapi menemukan kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki. Supervisor melakukan tindak lanjut, sehingga adanya feedback ini penting untuk diinformasikan atas hasil daripada supervisi tersebut. Menurut Ahmad Tembun dan kawan, supervisi pendidikan adalah pembinaan. Jadi intinya pembinaan merupakan pembimbingan atau tuntutan ke arah perbaikan. Jadi bukan mencari kesalahan, jadi untuk perbaikan. Sebab guru disupervisi oleh kepala sekolah, kepala sekolah disupervisi oleh pengawas. Pengawas nanti atas nama dinas atau itu bisa melakukan supervisi sekolah yang merupakan bagian-bagian terpenting tadi. Konsep dasar supervisi ini tentu banyak disampaikan oleh para pakar. Setiap pakar punya sudut pandang yang berbeda. Tentu ini tidak dijadikan masalah. Jadi semakin pakar-pakar banyak melakukan penelitian, melakukan pendapatnya, itu akan memperluas gojangan kita. Jadi supervisi itu jangan jangan menakutkan. Juga jangan dianggap sepele, sebab itu sebagian kontrol untuk mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu di sekolah, penjaminan mutu di kelas, kualitas guru, kualitas sarana, gedung dan sebagainya. Sehingga temuan-temuan itu dijadikan masukan pembuat kebijakan. Baik kepala sekolah membuat kebijakan kepada guru, guru membuat kebijakan kepada anak atau pimpinan yang atas, sehingga perbaikan layanan bisa ditingkatkan melalui supervisi ini. Jangan justru supervisi ini dijadikan ajang yang tidak baik, tanda kutip katakanlah,
ada deal-dealan sehingga kualitasnya menurun. Supervisi akhirnya terjadi semacam kesepakatan yang tidak diharapkan. Supervisi harus netral, supervisi harus objektif, sehingga temuan-temuan untuk perbaikan bisa disampaikan kepada pihak yang disupervisi oleh supervisor untuk peningkatan mutu. Itu saja yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan supervisi sekolah yang tentu akan saudara hadapi ketika nanti menjadi guru di sekolah, yang tidak perlu kaget atau takut, tapi justru inilah kesempatan untuk perbaikan. Itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.